Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio. Di video sebelumnya, kita diperlihatkan suatu adegan pertempuran antara kelompok Rudeus dan Atofe. Di video kali ini, gua akan menceritakan tentang keadaan Nanahoshi dan kejadian penting ketika Rudeus telah kembali ke rumahnya. Namun sebelum kita mulai, gua mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya. 2 hari telah berlalu, Zanoba terbangun, kemudian dia pergi menikmati karya seni di sekitar kastil dengan begitu riang. Sepertinya, sengatan listrik itu tidak meninggalkan traumatis apapun padanya. Sementara itu, ada beberapa perubahan pada Cliff. Setelah pertarungan kemarin, Cliff dan Kishirika berbicara sejenak. Nampaknya, dia diberi suatu imbalan, sebuah mata iblis dengan kemampuan pengidentifikasi, sehingga dia bisa memperoleh data tentang benda apapun yang dilihatnya, asalkan masih sebatas pengetahuan Kishirika. Mulai sekarang, dia bisa analisis apapun dengan lebih tajam. Cliff pun mengambil imbalan itu, namun dia masih berlatih keras mengendalikan mata iblis itu. Ketika dia melihat benda apapun, maka di pandangannya akan segera muncul teks-teks yang berisikan keterangan detail dari benda tersebut. Itu sangat cocok sih dengan orang jenius macam Cliff. Lantas, bagaimana dengan penyakit Nanahoshi? Mereka sudah membawa tanaman obatnya. Setelah meminum sedikit tehnya, Nanahoshi mulai merasakan kondisinya membaik. Kemudian dengan bantuan Yuruzu, Nanahoshi kembali menuju ke ruang perawatan. Rudeus bertanya, "Bagaimana dengan tubuhmu?" Nanahoshi masih terbaring di tempat tidur. Kulitnya sudah terlihat lebih cerah, namun masih kusam. Dia terlihat sangat lemah. Setidaknya mungkin dia butuh sebulan istirahat. "Sekarang lebih baik. Terima kasih lagi untuk bantuanmu kali ini." Sembari menggenggam secangkir teh sokas di tangannya, dia membungkuk pada Rudeus. Jarang sekali dia bersikap sopan pada Rudeus. "Kau menantang bahaya yang begitu besar hanya karena mencarikan obat untukku. Kau telah menyelamatkanku. Jangan memikirkan itu. Kalau dipikir-pikir lagi, Rudeus-san adalah seniorku, namun sikapku begitu kasar padamu. Aku tidak mempermasalahkan itu. Toh di dunia ini usiaku baru 18 tahun. Berapa umurmu sebenarnya? 30. Ah, tidak, lupakan saja. Perbedaan usia tidaklah penting. Ah, baiklah. Nanahoshi menyesap teh sokas dan meminumnya perlahan-lahan. Dari apa yang telah didengar Rudeus, penyakit Nanahoshi tidak dapat disembuhkan. Efek teh sokas hanyalah membersihkan mana yang tertumpuk di dalam tubuhnya sementara. Jika dia tidak meminumnya secara rutin, maka mana dari luar akan kembali terakumulasi. Namun, selama dia minum teh sokas secara teratur, harusnya Nanahoshi akan baik-baik saja. "Nanahoshi, kau harus pulang. Kau tidak boleh mati di dunia ini." "Ya, aku tahu. Tetapi jangan pernah berpikir membalas budi baikku ini. Jika kau ada masalah, segera cari aku untuk membicarakannya bersama." Mendengar itu, Nanahoshi terisak lalu mulai menangis. Ia sedih karena dengan kebaikan Rudeus yang luar biasa ini, ia tidak dapat membalas budi baiknya. Apalagi jika ia berhasil kembali ke dunia sebelumnya. Rudeus pun menanggapi bahwa bagaimana jika Rudeus sesekali curhat tentang suatu masalah sepele. Nanahoshi pun mengangguk dengan mantap. "Janji ya, sekarang istirahatlah, tubuhmu masih lemah." "Oke, terima kasih." Rudeus pun keluar ruangan. Saat berjalan menyusuri lorong, ia lihat matahari yang terbenam dengan indah di luar jendela. Sembari memikirkan banyak hal, lalu Rudeus melihat sesuatu di tepi halaman. Di sana ada meja putih. Ada 3 orang yang sedang duduk mengelilinginya sembari membicarakan sesuatu. Sihir Shisho lah yang mengalahkannya. Kilatan ungu terbang dari tangan kanan Shisho. Atofe pun terbakar sampai garing dan benar-benar lumpuh. Oh, Atofe menjadi lemah setelah terkena sihirnya Rudeus. Kemampuan sihir Rudeus sama benar-benar menakjubkan. Ketiganya mengobrol pada meja yang sama. Zanoba, Aril, dan juga Perugius. Di sana ada 2 orang lagi sih, namun mereka tidak ikutan ngobrol, yaitu Luke yang berada di belakang Aril dan Silvaril yang berada di belakang Perugius. "Yah, kalau itu sih pada saat itu juga aku pingsan." "Oh, baru saja dibicarakan. Shisho." Zanoba berbalik menatap Rudeus. Rudeus pun membungkuk, kemudian mendekat pada mereka. "Maafkan aku yang telah menyela pembicaraan kalian. Jadi, kalian sedang pesta minum teh ya?" "Ah, benar juga Shisho. Perugius sama ingin mendengar tentang pertempuran melawan Atofe. Jadi aku menceritakan semua yang kutahu." "Oh, begitu ya." Saat Rudeus lihat Perugius, sekarang dia terlihat jauh lebih ramah daripada saat menjamu mereka pertama kali. "Rudeus, kudengar sihirmu lah yang telah melemahkan Atofe sampai seperti itu." "Tidak, itu semua berkat Zanoba yang telah mengunci pergerakannya. Jika dia tidak melakukan itu, maka Atofe pasti bisa menghindar dari sihirku." "Aku mengerti." Aku jadi ingat wajah Atofe saat itu." Perugius tersenyum jijik. Dia benar-benar membenci Atofe. "Sepertinya suasana hati Anda sedang bagus." "Tentu saja. Dia seringkali mengganggu rencanaku. Kupikir aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk balas dendam." "Balas dendam?" "Benar, dendam yang sangat lama." Rudeus pikir sepertinya itu adalah peperangan yang terjadi 400 tahun yang lalu. Peperangan besar manusia iblis. Saat itu, Perugius masih menjadi
menjadi seorang petualang muda. Dia memutuskan untuk membela ras manusia. Setiap kali nyawanya berada dalam bahaya, Dewa Utara Karman dan Dewa Naga Urupan selalu datang menyelamatkannya. Saat mengingat kenangan itu, dia selalu tersenyum kecut. Setelah itu, Perugius bersumpah membalas dendam pada Atove, tidak peduli apapun yang terjadi. Tapi, Dewa Utara Karman akhirnya menikah dengan Raja Iblis Abadi Atove. Saat mendekati akhir hayat, Dewa Utara melarang Perugius dan Atove saling bunuh. Dia hampir melupakan dendam itu. Namun, tiba-tiba kesempatan itu datang begitu saja, bagaikan menemukan koin di tengah jalan. Itu membuatnya senang. Aku telah salah menilaimu. Yang ku maksud adalah kamu berhak mendapatkan imbalan. Imbalan? Itu tidak perlu. Kalau begitu, saat Nanahoshi sudah pulih nanti, maukah kau kuajari sihir pemanggilan secara private? Apakah latihannya juga akan memakan waktu selama 10 tahun? Aku bukanlah Atove. Kalau begitu, aku akan memberimu alat sihir untuk menghubungiku. Silvaril, Perugius berkata sambil mengedipkan matanya pada Silvaril. Silvaril mengeluarkan sebuah seruling yang bentuknya seperti menara dengan ornamen naga yang melingkarinya. Tiuplah seruling ini di tempat yang terhubung denganku. Saat halilintar malam mendengarmu, maka Arumanfi akan segera menjemputmu. Rudeus menerima seruling itu dan menyimpannya. Sebelum perang besar manusia iblis terjadi, kejayaan karya seni kaum dwarf mencapai puncaknya. Ya, jika kampung-kampung dwarf tidak hancur dalam perang itu, maka saat ini mungkin kita bisa melihat banyak karya seni yang lebih indah daripada apa yang dipajang di kastil ini. Bukankah kau juga berlatih membuat karya seni? Anda benar. Shisho sangat ahli membuat patung. Kalau dia berkenan membagi ilmunya pada kita, maka masa depan kerajinan patung akan cemerlang. Di sisi lain, Aril sempat coba bergabung dengan pembicaraan mereka. Dia seperti seorang gadis kesepian. Tidak hanya hebat dalam sihir, tapi Rudeus sama juga merupakan pria yang baik. Terima kasih banyak Aril sama. Ketika mereka mulai membicarakan patung lagi, Aril hanya bisa tersenyum palsu sembari mengulang-ulangi apa yang mereka omongkan. Ngomong-ngomong Perugius sama, kami akan menjual patung ini ke pasaran. Sebagai seorang ahli, bisakah Anda berikan pendapat jujur mengenai karya kami ini? Zanoba tiba-tiba mengangkat topik itu. Lalu dia mengambil sebuah kotak kayu dari bawah kakinya. Perugius melihat kotak itu dengan begitu antusias. Tapi begitu Zanoba membukanya, senyumnya berubah menjadi cemberut. Patung seorang ras super. Mata Perugius sama memang jeli. Anda bisa langsung mengenalinya. Itu adalah figur Wizard yang dibuat oleh Julie. Kamu tahu bahwa aku membenci ras iblis dan kau masih ingin mendengar pendapatku. Ah, tidak. Aku tidak bermaksud. Menjual patung ini adalah tindakan ilegal. Suasana jadi canggung, tapi Perugius terlihat tidak senang karena ia membenci ras iblis. Tunggu dulu. Aku kenal orang Supardia ini. Bukankah dia Wizard Supardia? Zanoba kemudian menjelaskannya secara detail. Dan juga, Zanoba pernah mendengar kisah bahwa ras Supardia pernah membantu Perugius melawan Dewa Iblis Laplace. Sementara itu, Rudeus juga bilang, ras super mungkin memang dibenci. Tetapi tanpa bantuan Wizard, belum tentu aku bisa bertemu Anda saat ini. Perugius sama, Wizard menyesali apa yang telah dia lakukan. Menyesali? Ya, dia hanya dimanfaatkan oleh Laplace. Laplace ya. Singkatnya, Rudeus menjelaskan bahwa sebenarnya Wizard hanyalah dimanfaatkan oleh Laplace. Dan kini, Wizard berkeliling dunia untuk memperbaiki nama rasnya. Rudeus juga ingin membantu dengan menyebarkan patung ini. Aku tidak begitu peduli dengan kehormatan ras super atau semacamnya. Namun yang jelas, hutang harus dibayar. Oh, benarkah? Lakukan sesukamu. Masih terlihat jelas bahwa Perugius keberatan. Namun akhirnya dia menyetujuinya. Terima kasih atas dukungan Anda. Zanoba menundukkan kepalanya. Dengan begitu, masa depan proyek patung Wizard semakin cerah. Setelah itu, Rudeus pun menunjukkan bagaimana keahliannya dalam membuat patung kepada Perugius. Hal itu merupakan usul Zanoba. Sihir bumi bisa digunakan untuk hal ini juga. Tidak kusangka. Kami bisa membuat barang apapun yang diminta. Apa begitu? Baiklah, ketika kau menyelesaikan karya yang sangat luar biasa ini, aku akan membelinya. Kalau begitu, akhirnya Aril ikut bergabung dengan percakapan mereka. Kami juga mempunyai banyak pembuat patung ahli di kerajaan Asura. Aril menjelaskan betapa berbakat dan terampilnya pembuat patung di Asura. Jika sampai dia naik tahta, dia akan meminta mereka membuat sesuatu untuk Perugius. Tiba-tiba mood Perugius memburuk. Kemudian dia mulai mencemooh. Patung kerajaan Asura. Apa patung-patung itu dibuat hanya untuk memenuhi kesombongan kaum bangsawanmu? Membosankan sekali. Aril diam 1000 kata, tapi Perugius tidak berhenti. Saat kau menjadi ratu, bukankah kau mempunyai banyak hal lebih penting yang harus dilakukan ketimbang membuatkanku patung? Ya, Perugius masih belum selesai. Atau mungkin kau berencana untuk hidup mewah di atas keringat rakyat? Tidak, tentu saja tidak. Maaf, saran yang barusan tolong lupakan. Aril tampak murung dan bersiap untuk pergi. Aril berdiri dan membungkuk. Tunggu, Aril Anemoi Asura.
Asura. Perugis menghentikan Aril sebelum dia pergi. Bagimu, apa artinya menjadi raja? Apa yang diwakili raja sebenarnya? Raja memiliki kebijaksanaan, tapi dia juga harus mendengarkan nasihat dari para menterinya, dan sosok seorang raja seharusnya... Tidak, Perugis menghentikan perkataan Aril, lalu menggelengkan kepalanya. Aku kenal Raja Asura yang sebenarnya. Dia bukanlah orang seperti itu. Perugis sama kenal Raja Asura? Itu benar. Orang yang dinobatkan sebagai raja setelah kampanye Laplace. Dialah temanku, Kaunis Freyan Asura. Mendengar itu, Rudeus tahu sedikit tentang Kaunis. Setelah kampanye Laplace, satu-satunya orang yang bertahan hidup dari keluarga kerajaan Asura, Sang Raja Agung. Dia memimpin kerajaan Asura yang sedang dilanda perang. Kaunis sama adalah raja yang hebat. Saya harap saya bisa menjadi seperti beliau. Kata-kata Aril membuat Perugis menggelengkan kepalanya. Dia tidak hebat. Orang itu pecundang, tidak suka bertarung, dan selalu saja melarikan diri. Dia buruk dalam belajar. Tidak satu pun teknik bela diri dia kuasai. Memang benar, dia tidak pernah punya ambisi apapun untuk meneruskan tahta, tapi dia punya faktor terpenting untuk menjadi seorang raja. Karena itulah, aku menghormati dirinya sebagai raja yang sebenarnya. Faktor yang paling penting. Jika kau bisa memberitahuku apa faktor itu, aku akan membantumu. Ini seperti ujian. Aril sedang diuji. Apakah Aril layak dibantu oleh Pergius? Raja, faktor yang paling penting. Aril meletakkan tangan di dagunya, memfokuskan pandangannya pada meja. Rudeus, menurutmu bagaimana? Saya bukan keluarga kerajaan, jadi saya tidak tahu. Jangan khawatir, katakan saja. Seseorang yang menggunakan kekuatannya sendiri demi negeri dan rakyatnya. Pergius menghela nafas terhadap jawaban yang tampak tidak menarik itu. Aril, bahkan dia memberikan jawaban yang lebih baik. Tapi perhatian kepada rakyatnya saja tidak cukup untuk menjadi raja. Kekuatan. Kenapa juga kekuatan berarti bagi seorang raja? Kau tidak pernah memikirkannya. Kenapa sebuah negeri membesarkan orang bodoh untuk menjadi raja? Apakah itu benar-benar demi kebaikan negeri tersebut? Aril kelihatan sedih dan menyesal. Pikirkan baik-baik. Aril anemoi Asura. Nah, sudah malam. Waktunya pamit. Dengan kata-kata Pergius, acara minum teh ini pun berakhir. Setelah beberapa hari berlalu, kekuatan Rudeus pulih dan ia kembali ke kota Sir Sharia bersama Sylvie. Saat Rudeus sampai di rumah, matahari sudah terbenam. Aisyah pun menyambut kedatangan mereka berdua. Ia bertanya mengenai keadaan Nanahoshi. Mendengar itu, Rudeus menepuk kepala Aisyah dengan lembut. Tidak apa-apa, Nanahoshi akan baik-baik saja. Akan kujelaskan detailnya nanti. Apa Roxy dan Norn di rumah? Norn Ane masih di sekolah. Roxy Ane ada di kamarnya. Ibu, Lilia Kasan sedang mencuci. Zenith Kasan sedang tidur. Begitu ya? Norn masih di sekolah. Maaf sudah merepotkanmu, tapi bisakah kau panggilkan Roxy untukku? Setelah menunggu beberapa saat, Roxy turun ke bawah. Rudeus memeluk Roxy dengan erat. Aku pulang. Selamat datang. Setelah itu, Rudeus memberitahu semuanya tentang kejadian beberapa hari silam. Ada banyak yang harus dijelaskan. Jadi Rudeus hanya menjelaskan bagian yang pentingnya saja, terutama mengenai kutukan Zenith. Untuk saat ini aku akan tinggal di Kastil Langit, tapi aku akan pulang setidaknya sekali setiap 10 hari. Lilia yang juga berada di situ bilang, aku mengerti Rudeus sama. Kau bisa menyerahkan pekerjaan rumah dan perawatan Zenith padaku. Phew, aku lelah. Aku mau istirahat. Bagaimana denganmu, Rudy? Kurasa aku akan mandi dan tidur. Oh, haruskah aku menemanimu? Tidak hari ini. Rudeus berjalan ke kamar mandi. Saat berendam di bak mandi, Rudeus merasa seolah rasa lelahnya menghilang. Sembari berendam, ia mengingat-ingat hal yang telah terjadi beberapa hari terakhir ini. Rudeus banyak memikirkan banyak inspirasi, namun ia melupakannya dengan cepat. Baiklah, mungkin aku harus mulai menulis buku harian. Setelah keluar dari kamar mandi, Rudeus pergi ke ruang penelitian. Ia mengambil tumpukan kertas di bagian bawah buku. Ia mencoba untuk membuat buku harian. Rudeus masukkan kertas pada pembendel spiral yang ia buat dengan sihir bumi, serta ia menyiapkan cover. Rudeus pun selesai membuat binder. Sekarang apa ya yang harus aku tulis? Di sana terlihat Rudeus mulai menulis tentang peristiwa selama 10 hari terakhir. Tak berapa lama, tanpa sadar, Rudeus ketiduran. Ia kemudian telah berada di ruangan putih yang kosong. Hanya beberapa hari yang lalu, ketika ia diteleportasikan oleh Pergius, ia melihat tempat ini. Mungkinkah Pergius memanggilnya lagi ke Kastil Langit? Tidak, sepertinya tidak begitu. Saat ia lihat tubuhnya, wujudnya kembali seperti sedia kala. Seorang pria tua gendut dan tidak berguna. Melihat tubuh ini, membuat Rudeus merasa jengkel. Yo, wajah halus nan pucat, senyum tipis yang begitu licik. Itu adalah Hitogami. Lama tak jumpa. Kangen juga bertemu denganmu. Terakhir kali kita berjumpa, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu kan? Kau sudah berubah ya? Dibandingkan dulu, sepertinya sekarang kau terlihat jauh lebih baik. Diakui oleh Pergius dan disukai oleh Atove. Ya, serangan petir itu sangat berguna melawannya. Tentu saja, sihir itu sangat kuat. Aku yakin itu juga akan berguna melawan Orsted. Orsted juga. Sihir yang bisa meniadakan Tauki dan melumpuhkan tubuh. Tidak mungkin bisa dilawan, bukan? Secara
keseluruhan dia memang sungguh kuat, tapi kemungkinan untuk menang masihlah ada. Aku pun tidak punya motivasi sebesar itu untuk mengalahkan Orsted. Aku juga tidak membenci Orsted loh. Begitukah? Oh ya, akhirnya aku berhasil sampai di benua Begarito. Maaf aku tidak bisa mengikuti nasihatmu waktu itu. Ya, itu adalah keputusanmu. Apa yang akan terjadi jika aku tidak pergi? Jika kau tidak pergi, ayahmu tidak akan mati. Sebaliknya, kau mungkin sudah menikahi salah satu dari dua bangsawan ras hewan itu dan hidup bahagia bersamanya. Apa-apaan itu? Jadi maksudmu Paul mati karena keputusanku? Yap, itu semua karena kau memutuskan pergi ke Begarito. Karena dia ingin pamer di depanmu, dia jadi ceroboh. Ya, meskipun kau tidak pergi, Roxy akan diselamatkan. Keselamatannya sudah ditakdirkan. Jadi lebih baik aku tidak pergi ke sana. Sial, aku seharusnya mendengarkanmu. Itu sudah berlalu. Kembali ke topik utama. Kenapa kau memanggilku ke sini hari ini? Atau apa kau datang untuk memperingatkanku akan sesuatu? Tidak ada yang menarik. Bukannya nasihat. Hari ini aku punya permintaan. Permintaan? Kau aneh. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, bahkan diriku pun sesekali butuh bantuan. Lupakan. Beritahu saja aku apa yang ingin kau katakan. Ya, karena kau sudah sangat membantuku, harusnya aku tidak mencurigaimu sedikit pun. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tidak penting-penting amat sih. Aku hanya ingin kau pergi ke ruang bawah tanah dan pastikan di sana tidak ada sesuatu yang ganjil. Jika kau tidak menemukan apapun, maka tidak masalah. Hanya itulah yang kuinginkan saat ini. Memastikan tidak ada sesuatu yang ganjil di sana. Aku tidak mengerti. Kali ini aku percaya padamu. Aku akan melakukan apa yang kau minta dan lihat apa yang terjadi nanti. Begitukah? Makasih ya. Saat kesadarannya mulai memudar, sepertinya Rudeus melihat sekilas senyum licik di mulut Hitogami. Rudeus membuka matanya. Ia juga melihat cahaya bulan bersinar dari jendela. Mungkin ia ketiduran saat melihat buku harian. Rudeus mengingat isi mimpinya. Rudeus akan pergi dan memeriksa ruang bawah tanah. Ia tidak memahami alasannya, tapi ia rasa tidak masalah jika ia turuti permintaannya sekali saja. Hacu, dingin banget. Saat Rudeus hendak keluar dari ruangan ini, ia menaruh jubah di gantungan dinding. Sembari memikirkan berbagai hal, Rudeus pun membuka pintu. Tiba-tiba belum sempat keluar ruangan, ia merasakan sebuah kehadiran di belakangnya. Rudeus pun berbalik. Satu-satunya benda di hadapannya adalah bangku yang ia duduki sebelumnya. Tentu saja tidak ada orang di sana. Rudeus berbicara dalam hati, mungkin hanya imajinasiku saja. Selain meja dan buku harian, tidak ada apa-apa di ruangan ini. Tak mungkin ada yang bersembunyi di sini. Jendelanya terlalu kecil untuk dilewati seseorang. Hanya ada satu pintu masuk, yaitu pintu ini. Ruangan ini kecil, satu lilin sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tidak ada orang di sini. Tapi, kenapa Rudeus merasakan sebuah kehadiran? Sudah jelas tidak ada orang di sini. Lupakan, aku masih harus memeriksa ruang bawah tanah. Rudeus membuka pintu. Saat ia ingin meninggalkan ruangan, Rudeus kembali berbalik. Ia sendiri tidak tahu mengapa melakukan ini. Namun, Rudeus rasa harus melakukannya hanya untuk memastikan bahwa tidak ada orang di sana. Tapi, di sana tiba-tiba ada seseorang. Seorang pria mengenakan jubah compang-camping sedang duduk di kursi. Seorang pria tua, kerutan dalam membekas di wajahnya. Seluruh rambutnya putih. Jenggotnya yang tidak dicukur membuat wajahnya tampak kotor. Sepertinya orang ini sudah mengalami begitu banyak pertempuran. Matanya tajam dan sedikit jereng. Mulutnya gemetar kaget. Aku berhasil. Si pria tua itu dengan begitu gembira mengamati sekelilingnya sembari menyipitkan mata. Dia terlihat begitu terharu sekaligus bahagia. Tapi saat dia melihat tangannya dan menyentuh area di sekitar perutnya, seketika wajahnya sedikit muram. Tidak, aku gagal. Tidak mungkin aku berhasil. Entah mengapa, sepertinya Rudeus kenal dengan Pak Tua ini. Tapi Rudeus tidak bisa mengingatnya. Siapa kau? Jangan-jangan kau Hitogami? Setelah mendengar nama itu, pria tua itu menatap tajam ke arah Rudeus. Tidak, orang ini menggelengkan kepalanya dan menatap Rudeus. Tatapan yang kuat. Setelah melihat pintu di belakang, seolah-olah dia ingin menanyakan sesuatu. Dia menunjuk jari kurusnya ke belakang Rudeus. Saat dia menggerakkan jarinya, pintu di belakangnya pun bergerak. Tiba-tiba, Rudeus mendengar suara bam. Pintu itu pun tertutup dengan sendirinya. Tatapan matanya yang kosong terus diarahkan pada Rudeus yang masih kebingungan. Lalu dia berkata, "Jangan pergi ke ruang bawah tanah. Kau ditipu oleh Hitogami." Ditipu? Tunggu dulu. Kau ini siapa? Dan dari mana kau datang? Aku. Si pria tua itu membuka mulutnya untuk menjawab, tapi segera menutupnya kembali. Dia merenung sebentar lalu mulai bicara lagi. Ia telah menyebutkan namanya. Rudeus tidak pernah seterkejut ini saat mendengar nama tersebut. Nama orang itu di dunia ini, satu-satunya orang yang tahu nama itu adalah Rudeus. Itu adalah nama yang akan ia rahasiakan bahkan sampai ke liang lahat. Nama yang tidak ingin ia ingat.
ingat nama yang tidak ada di dunia ini. Itulah nama Rudeus dari kehidupan yang sebelumnya. Aku datang dari masa depan. Ya, dia datang dari masa depan. Itulah yang dikatakan pria tersebut. Kak, katamu kau adalah diriku dari masa depan. Ya, aku adalah dirimu 50 tahun kemudian. Maaf, tapi aku tidak punya waktu untuk menjelaskanmu sihir teleportasi ke masa lalu. Rudeus masih syok melihat kehadiran Pak Tua ini. Tidak ada apa-apa di ruang bawah tanah. Aku telah mengeceknya, tapi itu adalah sebuah kesalahan. Akan kujelaskan sekarang. Jarinya menyentuh jidat seolah dia sedang berusaha mengingat-ingat sesuatu. Jari telunjuk pada tangan kirinya. Dia punya tangan. Dengar, ada seekor tikus di ruang bawah tanah, atau lebih tepatnya tikus pembawa penyakit. Ciri khasnya seharusnya adalah gigi yang seperti batu sihir ungu. Aku tidak tahu dari mana tikus itu datang, atau kapan tikus itu masuk ke sana. Kemungkinan besar, tikus itu berasal dari benua iblis, atau kastil langit yang menyelinap ke dalam koper. Tapi bukan itu masalahnya. Tikus itu takut denganmu, lalu kabur ke dapur. Kemudian dia mengeruk sisa-sisa makanan kemarin, dan tikus itu mati keesokan harinya. Aisyah pun membuangnya. Makanan sisa itu diberikan kepada kucing liar esok harinya. Tapi sebelum itu terjadi, Roxy yang sedang lapar turun dari tangga dan mengambil sedikit makanan sisa itu. Alhasil, dia terinfeksi penyakit tikus itu. Sembari mendengarkan, Rudeus berpikir mengenai tangan kiri itu. Apakah 50 tahun kemudian, tangannya berhasil diregenerasikan kembali dengan sihir penyembuhan tingkat tinggi? Roxy sakit. Iya, ia terkena penyakit batu sihir. Pada awalnya aku tidak menyadarinya. Lagi pula, penyakit batu sihir itu sangat-sangat langka. Virus itu menghuni bagian dalam tubuh dan hanya bisa menginfeksi kehidupan lainnya. Apa yang kau maksud dengan kehidupan lainnya? Itu artinya janin. Hanya wanita hamil lah yang bisa mengidap penyakit itu. Saat aku menelitinya dan mendapati fakta itu, aku pun terkejut. Tidak, tapi Roxy masih. Dia harusnya sudah hamil. Bukankah itu wajar? Toh kau sudah berkali-kali menidurinya. Virusnya berkembang ke dalam janin, berlanjut dengan mengubah model janinnya, lalu mengubah tubuh sang ibu menjadi batu sihir. Itu semua karena kehadiranmu di sana yang membuat tikus itu kabur. 30 tahun kemudian, kau baru menyadarinya setelah bisa menghubungkan semua peristiwa itu. Lalu, apa yang terjadi dengan Roxy setelahnya? Dia meninggal. Mendengar itu, Rudeus kehabisan kata-kata. Aku sudah mencoba berbagai hal untuk menyembuhkannya. Bahkan aku sudah pergi ke kerajaan suci milik sekalipun. Tapi, banyak yang terjadi dalam perjalanan, dan itu memakan waktu. Saat aku kembali semuanya sudah terlambat. Setengah tubuh Roxy sudah menjadi kristal dan akhirnya dia meninggal. Kemudian pria tua itu segera mengangkat wajahnya dan menunjukkan tatapan tajam di matanya. Jangan sampai terperdaya oleh perkataan Hitogami. Kau yang mempunyai pengetahuan dari dunia yang sebelumnya, kau seharusnya memahami hal itu. Orang itu adalah sumber dari segala macam kejahatan. Dialah bos terakhir. Tapi, kenapa dia melakukan itu pada Roxy? Aku tidak tahu. Bahkan sampai sekarang pun aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, dia punya tujuan melakukan itu. Pada akhirnya, dia sendiri bilang begini, berkat keidiotanmu, semuanya berjalan sesuai dengan keinginanku. Sial, Orsted atau Laples mungkin tahu sesuatu tentang tujuan Hitogami, tapi aku belum bertemu dengan mereka berdua selama 50 tahun terakhir ini. Kemungkinan besar, kau juga tidak akan bisa bertemu dengan mereka, meskipun kau mencarinya. Nanahoshi tidak tahu di mana Orsted. Ketika Rudeus menyebutkan nama Nanahoshi, ekspresi sedih kembali menutupi wajah Pak Tua. Apa yang terjadi dengan Nanahoshi? Pria tua itu tidak menjawab. Dia hanya menjawabnya dengan ekspresi sedih di wajah. Pada akhirnya, dia gagal. Kemudian depresi dan aku gagal untuk mendukungnya. Lalu, jadi Nanahoshi gagal kembali ke dunia sebelumnya. Lalu putus asa dan mungkin dia bunuh diri. Aku mengerti, cukup sudah dengan itu. Pria tua itu mendongak ke langit-langit, seolah ingin menenangkan dirinya. Kemudian dia lanjut bicara. Dengar, kau akan mengetahui hal ini 10 tahun kemudian. Tapi percayalah bahwa di dunia ini, namanya bukanlah Hitogami. Maksudmu apa? Dewa manusia. Semua orang tahu dewa manusia. Namun istilah Hitogami hanya diketahui oleh orang-orang yang pernah bertemu dengannya. Aku tidak tahu kenapa dia melakukan hal seperti itu. Mungkin hanya untuk mempermainkan orang yang mengetahui istilah tersebut. Jadi, Hitogami hanyalah nama yang diketahui oleh siapapun yang pernah bertemu dan ditipu olehnya. Awalnya, dia seakan-akan hanya membicarakan hal-hal yang baik bagiku. Si pria tua itu mengempalkan tangannya. Tatapan penuh kebencian memenuhi matanya. Bahkan sampai saat ini, seakan-akan aku tidak pernah mendengarkan kebohongan dari mulutnya. Kepalan tangannya bergetar. Di sekitar kepalan tangan itu, Rudeus melihat sesuatu yang terpercik bagaikan kilat ungu. Dia menyarankan berbagai hal yang baik bagimu, agar suatu saat nanti kau tidak lagi ragu pada setiap kata-katanya. Rudeus takjub melihat percikan kilat itu, namun itu juga membuatnya waspada. Jangan sampai tertipu. Kau tidak mengerti. Setelah Roxy, selanjutnya Sylvie. Karena kau terlalu sedih atas kepergian Roxy, maka kau pun melupakan Sylvie. Hatinya terluka dan akhirnya depresi. Dia akan
dimanipulasi Luke dan dimanfaatkannya. Luke memberikan saran kepada Ariel yang membuat Sylvie meninggalkanku, lalu kembali ke Asura. Sedangkan Ariel gagal mendapatkan kepercayaan Betelgeuse. Dengan kekuatan seadanya, Ariel memulai pemberontakan dan akhirnya dia kalah. Sylvie tewas dalam pertempuran itu. Tewas dalam pertempuran, jadi dia mati. Kau kehilangan mereka berdua. Orang tua itu menggelengkan kepalanya sambil menggertakkan gigi. Ya, bahkan sampai sekarang, suara Hitogami saat memberikan saran padaku masih terngiang-ngiang di telingaku. Kerja bagus, kerja bagus. Seperti itulah omongannya. Namun, di saat-saat terakhir, dia tersenyum licik padaku. Sial, dasar keparat. Orang tua itu memukul meja dengan bunyi gebrakan yang keras. Seketika itu pula, kilat ungu terpercik kemana-mana, sehingga menerangi ruangan ini menjadi terang benderang. Cahayanya memudar dengan cepat, tapi tanda bekas bakaran di meja tidak menghilang. Pria tua itu menghembuskan nafas. Kukatakan sekali lagi, jangan percaya padanya. Ujung-ujungnya kau hanya akan menyesalinya. Setelah mengatakan itu, pria tua itu tiba-tiba mencengkeram perutnya. Saat dia melakukan itu, warna kulitnya tampak sedikit memucat. Jadi, aku kehabisan waktu ya. Tapi meskipun aku telah menceritakan ini semua padamu, mungkin kau tetap saja tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Wajah pria tua itu semakin pucat pasi. Si pria tua itu menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan tersiksa. Seakan-akan dia sudah berada di ambang kematian. Mungkin dia menderita penyakit tertentu. Lalu, tentang Eris. Saat mendengar nama Eris, seketika ia rasakan kerutan di dahinya. Aku ingin kau menulis surat dan kirim segera kepada Eris. Bilang saja, ya, mungkin aku memang tidak setia, namun aku masih mencintaimu. Aku tidak lagi mencintainya, karena dialah aku kena impotensi. Maafkan dia. Kau seorang pria, bukan? Dia selalu mencintaiku dan selalu melakukan yang terbaik bagiku. Tapi dia bukanlah wanita yang jujur pada perasaannya sendiri. Dia pun tidak tahu apa yang harus dilakukan saat mengungkapkan perasaannya. Akhirnya, kalau sudah sebal, ujung-ujungnya dia akan menghajarku. Tapi Sylvie dan Roxy tidak masalah. Sylvie sudah memaklumi hal semacam itu, dan Roxy tahu posisinya sebagai istri kedua, jadi dia akan mengizinkannya. Bahkan Eris pun akan setuju jika kau memberikannya penjelasan. Oh, tapi bersiaplah kena jotos, karena dia memang tipe wanita seperti itu. Meski kau bilang begitu, lindungi semua wanita yang bilang mereka mencintaimu. Bukankah itu bagus? Apa yang salah dengan itu? Seorang pria harus bisa diandalkan. Jangan bilang begitu. Ini merupakan masalah kita juga kan? Aku mengatakan ini padamu karena aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku punya tanggung jawab pada Sylvie dan Roxy. Jika kau berbicara tentang tanggung jawab, maka kau punya tanggung jawab pada Eris. Semua usahanya selama ini juga demi dirimu. Dia payah dalam merangkai kata. Oleh karena itulah selama ini kau tidak memahami perasaannya. Jika kau tidak bertanggung jawab padanya, bagaimana dengan semua usahanya itu? Ghislaine akan mengumpatmu tepat di depan jasad Eris. Jasad? Apakah Eris mati juga? Ya, demi melindungiku. Itu terjadi saat aku bertarung kembali melawan Atofe, Raja Iblis yang jauh lebih kuat daripada yang kupikirkan, dan aku lengah. Dengar, kau harus mengirimkan surat padanya, atau kau akan menyesal. Jika kau melakukannya sekarang, seharusnya suratnya bisa sampai di sana tepat waktu. Iya, jika kau berkata begitu, akan kukirim. Tapi kemana aku harus mengirimnya? Daratan Suci Pedang. Harusnya kau sudah bisa menebaknya kan? Daratan Suci Pedang tidak jauh dari Sharia. Setelah itu, pria tua itu menghembuskan nafasnya dengan begitu berat. Dia pun tersentak, kemudian mengangkat wajahnya. Oh ya, aku lupa mengatakan sesuatu yang penting. Jangan pernah melawan Hitogami. Jangan melawannya. Dia menipumu, bukan? Ya, tapi kau tidak akan bisa menang melawan Hitogami. Aku pun demikian. Seseorang sepertiku tidak bisa sampai ke tempat di mana Hitogami berada. Pria tua itu mengatakannya seolah menanggung malu. Dia tidak bisa sampai di tempat di mana Hitogami berada. Ketika aku menyadari hal itu, aku pun gemetaran. Aku bahkan tidak bisa membalaskan dendam Roxy dan Sylvie. Aku bekerja keras untuk mengalahkannya, tapi aku bahkan tidak bisa mencapainya. Aku bisa memanipulasi gravitasi, namun aku tidak pernah bisa menyentuhnya. Setelah mengatakannya, pria tua itu menunjuk botol tinta di atas meja. Tinta itu melayang dengan perlahan, lalu turun lagi dengan suara dentingan. Tetesan-tetesan tinta terbang jatuh ke meja. Aku bisa melayang di udara dan berkomunikasi dengan orang lain dari jarak jauh. Aku bisa meregenerasi tanganku. Tidak hanya itu, aku bahkan bisa kembali ke masa lalu. Ya, sihir ini juga sebuah kesalahan. Kesalahan? Kesalahan apa? Pria ini benar-benar berada di sini saat ini. Tangan pria tua itu tiba-tiba terkulai lemas. Dia mengangkat dagunya dan menatap langit-langit ruangan. Ada 3 hal yang harus kau lakukan. Berkonsultasi dengan Nanahoshi. Kirim surat untuk Eris. Waspadai Hitogami, tapi jangan lawan dia. Itu saja. Rudeus tidak bisa menanggapinya secara mendadak. Dia memberitahu Rudeus semua hal ini, namun ia tidak bisa menanggapinya dengan sepatah kata pun. Kau tidak
tidak punya nasihat lain atau semacamnya? Jadi kangen saat-saat seperti ini. Kalau diingat-ingat lagi, waktu seumuranmu, aku hanyalah seorang pemalas. Ya, tentu saja, aku ingin mengajarimu banyak hal, tapi kita kehabisan waktu. Kau terus-terusan bilang bahwa kau tidak punya waktu lah, kau kehabisan waktu lah, atau semacamnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kau keburu nonton anime tengah malam? Tidak, waktuku benar-benar segera habis. Ngomong-ngomong, jangan terlalu bergantung pada orang lain. Ketika kau pertama kali datang ke dunia ini, awalnya kau tidak semudah itu bergantung pada orang lain kan? Dan juga karena aku telah datang ke masa ini, sejarah seharusnya berubah. Tidak peduli apapun yang kukatakan, hal yang mestinya tidak menjadi kenyataan akan menjadi kenyataan. Dan karena teleportasi ke masa lalu tidak merubah keadaanku, maka kehidupan yang telah kujalani juga tidak akan berubah. Setelah mengatakan itu, mata Pak Tua itu kehilangan fokusnya. Lengannya terjuntai ke bawah. Ia mengangkat dagunya dan mulutnya menggap-menggap. Kau akan menjalani hidup yang berbeda dariku. Kau akan mengalami kesuksesan dan kegagalan. Kau juga akan banyak merenung dan menyesali kesalahan. Pria tua itu bergerak sedikit lalu jatuh dari kursi. Hei, apa kau baik-baik saja? Rudeus segera menghampirinya dan membantunya bangun. Saat ia sentuh badannya, Rudeus pun gemetaran. Tubuh pria tua itu ringan, kendati tubuhnya tampak begitu gekar. Dengan tatapan kosong, Pak Tua itu melihat ke segala arah, sembari memasukkan tangannya yang gemetar ke dalam jubahnya. Aku sudah mengabadikan semua jalan hidupku dalam sebuah buku harian. Tenang saja, aku membawanya kok. Terima ini, berusahalah sebaik mungkin, sehingga kau tidak menyesal di kemudian hari. Jangan jadi orang bodoh seperti diriku, yang selalu ditertawakan oleh makhluk itu. Jadi, kumohon. Dengan mata berkaca-kaca, Pak Tua itu mengeluarkan sebuah buku catatan tebal dari saku jubahnya yang buduk. Buku itu sudah usang, tapi Rudeus mengenalnya, karena itu adalah buku harian yang barusan saja ia buat. Sebelum Rudeus bisa mengambilnya, buku harian itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai dengan suara gedebuk. Tapi yang menarik perhatian Rudeus bukanlah itu. Ketika dia melepaskan buku harian itu, Rudeus sekilas melihat apa yang tersembunyi di balik jubahnya. Lubang. Tubuhnya berlubang. Hei, ada apa dengan tubuhmu ini? Sihir ini masih belum sempurna. Sihir teleportasi waktu tidak bisa membawa seluruh tubuhku. Tapi kau bilang bisa meregenerasi tanganmu yang buntung. Aku tidak punya mana lagi. Maaf, kalau saja Cliff masih hidup, sihir teleportasi ke masa lalu akan bisa sedikit lagi disempurnakan. Ini, ambillah catatan informasi untukmu. Jangan terlalu banyak bicara. Mata pria tua itu tidak lagi melihat apapun. Tanpa Rudeus sadari, daerah di sekitar bawah matanya sudah menghitam dan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di wajahnya. Ini adalah wajah seseorang yang sekarat. Bukan, lebih tepatnya wajah mayat. Tapi mata itu tiba-tiba terfokus pada satu titik. Dia melihat sesuatu yang ada di belakang bahu Rudeus. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar ke arah itu. Silpi, Roxy, sial, kalian selalu saja manis. Setetes air mengalir dari mata pria tua itu. Kemudian cahaya di matanya pun padam. Tubuhnya lemas tanpa daya dan lehernya terkulai ke bawah. Dia mati. Nah, itulah rangkuman cerita volume 15 part yang kelima. Video berikutnya, gua akan membahas tentang langkah Rudeus setelah kematian dirinya yang lain. Ada hal penting apa yang terdapat dalam buku catatan harian tersebut? Banyak cerita yang tidak dijelaskan di anime dan manganya loh. Maka dari itu, kalau males baca web novelnya, pantengin terus channel ini dengan subscribe dan hidupkan notifikasinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih guys.